Ya, kita masuk kepada nilai mutlak di sana. Nanti coba kita pahami pelan-pelan. Ya. Silahkan nanti definisi ini Anda pahami dengan betul, teorema-teoremanya Anda pahami dengan betul ya. Karena seringkali nilai mutlak ini menimbulkan kebingungan. Ya, kita coba lihat narasinya, kita pahami narasi yang ada di sini, kita pahami bersama-sama. Saya kalau Anda simak bahwa pembahasan terkait nilai mutlak ya kelanjutan dari sifat trikotomi maupun konsep-konsep bilangan positif. Dalam sifat trikotomi di sana mengatakan apa? Bahwa kalau ada suatu bilangan real dengan bilangan tersebut tidak sama dengan 0, pasti tepat salah satu dari kejadian ini terpenuhi. Kalau tidak A ya negatif A itu pasti bernilai positif. Ya, coba dipahami, kalau A tidak sama dengan 0 pasti tepat dari salah satu bilangan ini positif. Ya, kalau tidak A ya negatif A pasti bernilai positif. Kan dalam sifat trikotomi itu kan kalau A tidak sama dengan 0 ya pasti A kurang dari 0 atau A lebih dari 0. Ya, kalau A lebih dari 0 jelas di sana A itu pasti positif. Kalau A kurang dari 0 ya negatifnya dari A ya pasti positif. Negatifnya dari negatif kan positif. Seperti itu ya. Sehingga kalau dipahami nilai mutlak itu dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 merupakan bilangan positif. Bilangan positif yang seperti apa? Bilangan positif dari A dan negatif A. Gitu ya. Jadi silakan nanti dibaca pelan-pelan. Sehingga nilai mutlak di sini nanti nilai mutlak dari A itu disimbolkan sebagai seperti ini ya. A dengan kurung garis vertikal ya. A dengan garis kurungnya itu hampir mirip dengan itu apa? Determinan, hampir mirip dengan determinan. Ya, kita berikan saja definisinya. Definisi jika A suatu bilangan real, nilai mutlak dari A itu didefinisikan ya. Ini tadi kenapa di awal saya menggunakan narasi kelanjutan dari sebuah trikotomi ya. Jadi jika A bilangan real itu pasti ada salah satu dari ketiga hal ini pasti terpenuhi. Kalau tidak A sama dengan 0 ya A lebih besar dari 0, A kurang dari 0. Bagaimana nilai mutlak ini didefinisikan dari sifat trikotomi ini ya? Jadi nilai mutlak dari A itu adalah A ketika A-nya positif. Nilai mutlak dari A bernilai 0 ketika A-nya 0. Ataupun nilai mutlak dari A itu negatif A jika A kurang dari 0. Nanti di dalam referensi mungkin yang Anda baca kok di referensi saya kok berbeda. Yaitu hanya penulisannya saja yang berbeda. Sebenarnya intinya sama. Misalnya di sini mutlak A di sana didefinisikan sebagai hanya ada 2 ya. Karena di sini 0 itu include di sini. Kurang dari sama dengan 0. Ataupun di sini juga iya, ini sama. Atau ada yang menuliskan dengan bentuk yang berbeda. Mutlak dari A adalah maksimal dari nilai negatif A ya. Maksimal dari himpunan ini. Dari interval ini. Maksimalnya di mana maksimalnya ya? Ya, kalau diberikan suatu bilangan ya misalnya 0 ya maksimalnya negatif 0 dan 0 ya jelas 0. Misalnya diberikan sembarang bilangan negatif ya. Negatif A misalnya, maksimalnya dari negatif A ya negatif A ya. Maksimalnya ya A itu sendiri. Ini tadi mewakili ya. Nanti silakan bisa Anda cermati. Kemudian kalau Anda perhatikan di dalam definisi ini tadi mutlak dari A 0 jika dananya jika A-nya 0 ya. Ini tadi benar definisi. Demikian ada mutlak dari 0 itu 0. Kemudian yang perlu Anda pahami selain itu adalah nilai mutlak bilangan real itu bersifat dikotomi ya. Ini saya beri bold ya, tebal ya. Dikotomi. Jadi nilai mutlak itu pasti kalau tidak bernilai 0 ya bernilai positif. Jadi
Pak ini kok negatif A, katanya tadi nol atau positif, kok ini bisa negatif, kenapa? Ya silahkan direnungkan. Ya perhatikan baik-baik, jika A kurang dari 0 ya pasti negatif dari A ini pasti positif, karena apa? Karena A kurang dari 0. Nah itu ya. Jadi sekali lagi nilai mutlak ini pasti akibatnya nanti kalau berdasarkan definisi ini nilainya ya, kalau tidak 0 ya positif. Jadi dia bersifat dikotomi. Ya ini untuk hanya sebatas untuk pemahaman Anda, untuk memperjelas saya berikan contoh kasuistisnya, kita berikan dengan bantuan aljabar ya. Misalnya ini kita berikan grafik fungsi untuk nilai mutlak X, grafik fungsi untuk nilai mutlak X, grafik fungsi untuk nilai mutlak X. Kalau Anda perhatikan kan di sana nilai fungsinya atau nilai y-nya tidak mungkin negatif. Jadi hati-hati nanti kalau Anda menentukan nilai mutlak kok negatif, ya, berarti itu ada yang salah. Misalnya contoh lagi, contoh poin B ini, grafik fungsi dari mutlak X dikurangi 4. Nah, ini tidak mungkin di sana nanti nilai fungsinya negatif, nilai y-nya negatif. Ini hanya untuk memperjelas saja, contoh kasuistik ya, seperti itu. Kemudian nanti di dalam nilai mutlak ini pun nanti berlaku persamaan, ketidaksamaan ya. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya nanti bisa kita lihat sifat-sifat dasarnya, teorema-teorema yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri. Misalnya di teorema 2.1 ini nanti biasanya yang poin 3 ini yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan ketidaksamaan di poin 3. Misalnya poin 1, 2, 3. Ya coba kita narasikan yang poin pertama. Nanti yang poin selain poin 1 ini nanti bisa Anda pahami sendiri, Anda cermati sendiri. Boleh nanti kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan lewat grup. Pak saya bingung di poin kedua itu maksudnya gimana? Nanti bisa kita diskusikan. Kita bicarakan dulu ya untuk poin 1 saja yang saya narasikan di poin 1. Diberikan sembarang bilangan real ya. Kalau di sini A ya kita gunakan A sembarang bilangan real. Maka ingat tadi di awal bahwa nilai mutlak ini kelanjutan dari sifat trikotomi. Jadi kalau kita ambil sembarang bilangan real ya pasti ada satu dari 3 kemungkinan ya tadi. Pasti ada 3 kemungkinan. A lebih besar dari 0, A sama dengan 0, atau A kurang dari 0. Ya kita harus uraikan ketiga kemungkinan itu. Kita harus uraikan ketiga kemungkinan. Jadi untuk membuktikan yang poin 1 ya kita gunakan 3 kemungkinan tadi. A lebih besar dari 0, A sama dengan 0, atau A kurang dari 0. Sehingga misalnya A lebih besar dari 0, akibatnya apa? A lebih besar dari 0 akibatnya negatif dari A kurang dari 0. Karena A kurang dari 0 ya berdasarkan definisi kalau negatif A kurang dari 0 tadi menggunakan nilai mutlaknya bagaimana kalau A kurang dari 0. Kalau A negatif A kurang dari 0 ini kalau kita mutlakkan bagaimana? Negatif A ini kalau ini kan negatif A kurang dari 0. Ya, kalau ini kurang dari 0 kita mutlakkan menjadi negatif A. Ini ya ini ya. Jika A kurang dari 0 ya kalau A ini kita mutlakkan, nah ini kan menjadi negatif A. Padahal tadi yang kurang dari 0 siapa tadi? Negatif A. Nilai mutlak dari negatif A ya berarti negatif A. Gitu. Jadi mana ya? Jadi di sini negatif A ini kita mutlakkan ya menjadi negatif A. Karena apa? Karena berdasarkan definisi negatif A yang kurang dari 0, maka kalau kita mutlakkan menjadi negatif A. Sedangkan di teorema sebelumnya negatif A itu adalah A, atau A sendiri bisa kita tuliskan tadi berdasarkan definisi di awal A itu sama dengan mutlak A gitu. Karena apa tadi?
A-nya lebih besar dari 0. A sebagai mutlak. Jadi jelas terbukti bahwa mutlak dari negatif A sama dengan A. Ya nanti silakan bisa Anda perlambat videonya atau Anda cermati sendiri pelan-pelan. Kemudian untuk A sama dengan 0, akibatnya mutlak dari 0 ya sama dengan 0, atau dapat ditulis negatif, mutlak dari negatif 0. Jadi negatif A sama dengan ini mudah ya. Kemudian kalau A kurang dari 0, kalau A kurang dari 0 akibatnya negatif A lebih besar dari 0. Ya, kalau A bilangan negatif, ya negatifnya negatif, ya positif. Berdasarkan definisi tadi di bawah bahwa mutlak dari A sama dengan negatif A. Karena apa mutlak dari A negatif A? Ya karena A-nya ini tadi positif. Ya bingung ya. Silakan dicermati. Jelas bahwa kalau ini tadi kan negatif A-nya lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 ini tadi kan positif ya, bisa kita tuliskan sebagai mutlak dari negatif A. Sekali lagi nanti Anda renungkan di definisinya kalau masih belum. Negatif A itu kan kita tuliskan sebagai mutlak dari negatif A. Karena apa? Karena negatif A ini adalah bilangan positif. Dengan kata lain, mutlak dari A sama dengan negatif A, atau kita bisa tuliskan sebagai mutlak dari negatif A. Jadi terbukti. Untuk poin-poin selanjutnya nanti bisa Anda cermati sendiri. Nanti bisa Anda. Nanti kalau bingung boleh di request Pak. Saya bingung yang ini ya, boleh nanti. Silakan ya dibaca dulu nanti sudah saya share. Kemudian ini nanti untuk menyelesaikan ketidaksamaan, tentukan himpunan A dari semua bilangan real yang memenuhi. Ya nanti ini penyelesaiannya. Nanti berdasarkan teorema 2.1 bagian 3 tadi yang saya sampaikan di awal tadi, mutlak dari 3x plus 2 kurang dari sama dengan x, ya, nanti diperoleh suatu interval ini. Kalau kita buka dalam tanda kutip ya, kita buka mutlaknya menjadi 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 6 atau lebih dari sama dengan negatif 6. Diperoleh interval ini, kemudian ini ya mudah. Ya, hanya ini dan ini ya selesai. Nanti silakan dicermati. Ya, silakan sambil dipahami, dibaca sendiri ya, nanti kalau ada permasalahan nanti didiskusikan. Silakan direnungkan.